Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idil Alfahri dengan NIM A11 2023 15170 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Yanus Mantoro. Saya ingin mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat bersama tim dengan judul Aplikasi Penunjang Pemilihan Pakaian berdasarkan preferensi pengguna. Kenapa saya memilih judul tersebut? Karena bagi banyak orang, memilih pakaian yang sesuai dengan preferensi pribadi dan situasi tertentu itu susah, menjadi tantangan. Bahkan pengambilan keputusan dan dalam pemilihan pakaian yang tepat itu sangat penting. Sebagai contoh, pakaian yang digunakan dalam acara formal berbeda dengan yang digunakan untuk acara kasual. Begitupun sebaliknya, atau juga pakaian yang digunakan dalam cuaca yang panas itu itu bakal berbeda dengan pakaian yang dibutuhkan ketika cuaca yang dingin. Oleh karena itu, saya bersama tim merancang sebuah aplikasi yang dapat memberikan rekomendasi pakaian sesuai dengan situasi kondisi dan preferensi pengguna. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan diri para pengguna dalam penampilan sehari-hari. Tujuan kami dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan aplikasi yang mampu memberikan rekomendasi pakaian yang dipersonalisasi. Jadi rekomendasi ini itu berdasarkan kepada warna favorit, gaya pilihan, dan jenis acara yang akan dihadiri pengguna. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna tampil percaya diri. Metode metode yang kami gunakan adalah metode algoritma rekomendasi berbasis machine learning yang mampu memahami preferensi dan pola pilihan pengguna. Luaran dari penelitian ini adalah proposal dan aplikasi berbasis web yang nantinya bisa dipakai oleh orang-orang. Kata kunci dari penelitian kami ada 5, yaitu ada recommendation system, ada sistem rekomendasi, data mining, clustering, fashion, dan context aware. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kenapa saya memilih judul ini, karena dalam era sekarang, penampilan, bahkan dari zaman dulu pun, penampilan menjadi salah satu aspek penting yang mendukung kualitas pribadi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan profesional. Banyaknya pilihan gaya dan variasi pakaian seringkali membuat orang kesulitan dan kebingungan untuk menentukan pilihan. Kehadiran aplikasi berbasis data mining untuk pemilihan pakaian dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Karena kalian akan disajikan rekomendasi pakaian atau sebaiknya memakai baju apa pada hari itu. Jadi kebingungan atau kesulitan-kesulitan itu akan berkurang. Perumusan masalah. Tantangan utama dalam pemilihan pakaian terletak pada cara mengelompokkan preferensi pengguna yang beragam untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat dan personal. Jadi, emang susah untuk memberi saran pakaian yang sangat tepat apa yang diinginkan oleh pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan model clustering yang mampu mengidentifikasi pola preferensi pengguna berdasarkan data historis atau riwayat dengan tujuan memberikan rekomendasi pakaian yang relevan sesuai kebutuhan situasional mereka. Pendekatan pemecahan masalah, kami menggunakan algoritma clustering seperti dengan dua model clustering yaitu ada K-means dan DB-scan yang nantinya akan mengelompokkan data-data dengan pola yang serupa. Contohnya mengelompokkan kesamaan preferensi gaya, jenis pakaian, warna favorit, dan situasi tertentu. Cuaca juga bisa. Pengumpulan data dilakukan melalui riwayat pilihan pengguna di aplikasi dan preferensi yang mereka masukkan secara langsung.
Ini state of the art atau referensi yang kami butuhkan untuk membuat proposal ini dan judul ini. Kebaruan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan metode clustering berbasis preferensi dan konteks. Aplikasi ini tidak hanya mempertimbangkan data preferensi umum, tetapi juga mempertimbangkan data yang spesifik seperti acara dan waktu. Metode. Ada studi pustaka, pengumpulan data, eksperimen, penerapan model, dan validasi model. Studi pustaka ini bertujuan memahami teori dasar dan pendekatan pengembangan sistem rekomendasi di bidang mode. Jadi, emang aplikasi ini tuh sangat, aplikasi ini tuh it's about recommendation. Jadi, sistem rekomendasi sangat penting di aplikasi ini. Mencakup metode umum seperti clustering, collaborative filtering, context-aware recommendation, dan context-aware recommendation. Penelitian membahas algoritma K-means, DB-scan, dan neural network, serta perbandingan kelebihan dan kekurangannya dalam merekomendasikan pakaian. Lanjut, algoritma yang kami pakai ada clustering dan neural network, di mana clustering itu ada K-means dan DB-scan. K-means dapat mengelompokkan data menjadi beberapa klaster berdasar pada kedekatan atribut, dan DB-scan dapat mengelompokkan data dengan kepadatan yang tinggi. Pengumpulan data, sistem pengumpulan data yang kami guna, yang sistem pengumpulan data kami itu bertajuk kepada preferensi pengguna, riwayat pemilihan outfit pengguna, dan data eksternal. Data eksternal itu contohnya seperti tren mode terbaru saat ini atau data cuaca harian. Eksperimen yang kami lakukan itu ada eksperimen terhadap algoritma clustering, K-means dan DB-scan. Lalu ada eksperimen terhadap clustering context aware, yang di mana itu mengarah kepada konteks para pengguna, seperti acara yang didatangi, cuaca, cuaca harian, role model pengguna, dan genre musik pengguna. Lalu ada algoritma algoritma hybrid. Pendekatan hybrid ini mengombinasikan metode clustering dengan collaborative filtering. Collaborative filtering memungkinkan aplikasi memanfaatkan data preferensi pengguna lain yang serupa untuk memberikan rekomendasi yang lebih variatif. Jadi lebih beda-beda. Penerapan model yang kami gunakan untuk aplikasi ini ada algoritma clustering yang seperti tadi sudah dijelaskan, lalu ada integrasi faktor situasional. Jadi aplikasi ini sangat situasional atau sangat melihat situasi dan kondisi. Rekomendasi pakaian yang dihasilkan akan disesuaikan dengan konteks seperti acara dan cuaca relevan bagi pengguna. Lalu ada pengembangan sistem rekomendasi. Berdasarkan algoritma yang telah diuji dan diterapkan, sistem rekomendasi akan dibangun untuk menghasilkan saran outfit berdasarkan riwayat pemilihan outfit pengguna dan preferensi yang mereka masukkan saat mendaftar. Jadi tujuan utamanya ya memberikan rekomendasi terhadap para pengguna untuk pakaian yang dibutuhkan. Lalu ada validasi model. Cara kami memvalidasi model ini dengan uji validitas internal. Menggunakan data uji yang tidak terlibat dalam proses pelatihan. Uji validitas internal dilakukan untuk mengukur akurasi rekomendasi dengan menggunakan metrik seperti presisi dan recall. Jadi, apakah rekomendasi itu eh, akurat atau enggak? Kami menggunakan uji validitas internal. Lalu ada pengumpulan feedback pengguna, apakah mereka puas dengan aplikasi ini atau ada kritik saran yang perlu kami perhatikan. Lalu ada evaluasi metrik kinerja, metrik seperti mean absolute error atau MEI dan root mean squared error atau RMSE akan digunakan untuk mengukur ketepatan rekomendasi yang diberikan.
Hasil yang diharapkan dari judul dari penelitian yang kami buat atau aplikasi yang ingin kami rancang adalah supaya bisa meningkatkan kepercayaan diri pengguna dalam berpakaian. Lalu untuk membantu pengguna dalam memilih pakaian dan kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi yang telah kami rancang. Lalu luaran yang dihasilkan ada aplikasi rekomendasi pakaian berbasis clustering dan publikasi ilmiah. Nah, kami sudah mengira-ngira atau kami sudah membuat berbagai jadwal kegiatan kami dari akhir tahun 2024 sampai nanti pertengahan tahun 2025, yaitu ada studi literatur, pengumpulan data, preferensi dan eksternal, eksperimen algoritma dan pemilihan model clustering, penerapan model dan pengembangan aplikasi, pengujian dan validasi model, optimalisasi dan integrasi sistem, pengujian akhir dan penyempurnaan, penyusunan laporan akhir dan publikasi hasil penelitian. Yang dimana kegiatan-kegiatan yang kami rancang ini untuk menjunjung atau membangun aplikasi yang telah kami rancang sebagaimana rupanya. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.